Ini sudah masuk Zoom, Pak. Bagus. Ini kita udah live di YouTube. Oh, udah live ya? Ya. Oke, langsung kita mulai, Pak Kus ya. Silakan Pak Rudi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Untuk siang menjelang sore kali ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bersama Pak Kuswanto. Nanti akan Pak Kuswanto akan memaparkan sebuah teori Wyckoff yang cukup menarik sekali, dan mungkin bagi Anda yang belum mengetahui teknik ini atau teori ini, nah mungkin bisa sambil disimak. Siapa tahu ini menjadikan peluang strategi yang bisa diterapkan untuk selain Anda memiliki perbendaharaan strategi yang lainnya. Nah, paling enggak untuk menambah pengetahuan pengetahuan dan menambah perbendaharaan strategi trading. Oke, untuk sore kali ini saya live di Semarang, Pak Kus di Jakarta. Jadi kita bertemu di Zoom meeting. Ini bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di Zoom maupun di channel YouTube GK Invest Indonesia. Selamat bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan memaparkan suatu teori yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kus. Oke, mungkin langsung di-share aja nih Pak Kus nih. Nah, oke, untuk Anda yang mungkin belum tahu ya nih mengenai GK Invest. Nah, kalau yang Anda sudah paham mengenai GK Invest, nah mungkin sudah tahu lah ya. Kalau GK Invest ini adalah pialang yang memiliki izin dari Bapepti, dan kita juga memiliki izin dari ICDX, JFX, kemudian ada KBI dan ICH. Dan untuk kesempatan kali ini saya sebagai wakil pialang dari GK Invest, dan untuk kantor pusat di Jakarta, kita ada di Multivision Tower, lantai 20, Jalan Kuningan Mulia, Lot 9B, Jakarta Selatan. Mungkin bagi Anda yang di area Jakarta, kalau misalnya ingin mampir ke kantor GK Invest, nah kami persilakan. Dan untuk Anda yang, oh ya, selamat sore semuanya, ini buat yang sudah menyapa di kolom chat ya, ada Pak Yanto, kemudian Pak siapa nih, Bapak Awal, selamat sore semuanya. Untuk rekening terpisah, nah ini yang perlu dicermati. Jadi jika Anda ingin membuat akun real, sudah membuat akun real, demo akun dulu lah ya, demo akun dulu. Sudah membuat akun demo, kemudian Anda mencoba transaksi dan sudah paham nih mengenai transaksi di sistem perdagangan alternatif, di forex, di komoditas, di indeks saham, ataupun di CFD single stock, produk-produk dari GK Invest. Kemudian Anda berniat ingin membuat akun real. Nah, kalau sudah membuat akun real, jadi untuk transfer atau deposit pertama, Anda bisa mengirimkan deposit ke segregated account atau rekening terpisah di Bank BCA dan di Bank Mandiri. BCA dolar, BCA rupiah, kemudian Mandiri dolar dan Mandiri rupiah. Untuk informasi mengenai rekening terpisah bisa Anda dapatkan di websitenya GK Invest, namanya di bagian profil perusahaan. Nah, nanti Anda bisa cari di dana terpisah. Nah, itu ada untuk segregated account atau dana terpisah dari jika Anda ingin deposit ke GK Invest untuk mulai transaksi. Kemudian untuk platform, nah GK Invest kita menggunakan platform MetaTrader 5, yang mana MetaTrader 5 ini punya banyak kelebihan. Salah satunya server demo dan server real itu satu server ya. Jadi Anda bisa mendapatkan harga tertinggi, harga terendah, harga open, harga close dari akun demo ke akun real itu sama. Angkanya sama. Misalnya ini ada katakanlah misalnya transaksi emas misalnya. Nah, itu angkanya candlestick untuk harian, entah itu 1 menit ataupun 5 menit, itu angkanya sama antara demo dengan real. Jadi kalau Anda menggunakan indikator,
kemudian keluar sinyal buy atau sell itu sama. Ataupun Anda menggunakan price action, supply and demand, ataupun teknik yang lainnya. Nah, itu kelebihannya dari MetaTrader, server demo, server itu sama. Jadi enak untuk kita untuk menganalisa. Time frame-nya juga lebih banyak. Indikatornya juga lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu mengenai GK Invest juga platform. Kemudian kita juga setiap hari mengadakan edukasi nih Pak Kus ya. Betul. Nah, setiap hari kita menggunakan edukasi mulai dari Senin sampai hari Jumat. Nah, kita bergantian nih karena kita ada tim R&D ya Pak Kus ya. Betul. Jadi edukasi yang disajikan oleh GK Invest ini Senin sampai Jumat itu hampir 3 sesi ya persiapan. Betul sekali. Sesi pagi, siang, dan malam. Seperti minum obat, Pak Rudi. Betul sekali, 3 kali kayak minum obat batuk lah ya. Iya. Seperti itu kurang lebih. Dan Anda bisa mendapatkan edukasi di channel YouTube juga bisa, channel YouTube GK Invest Indonesia, dan Anda juga bisa Zoom bersama kami di Zoom Meeting. Seperti itu. Oke, itu mungkin kurang lebihnya mengenai GK Invest mengenai legalitas dan company profile. Nah, untuk sore ini Pak Gus, ini apa ini yang mau kita sharing-sharing ini Pak Gus. Nah, Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini Pak Rudi ini adalah salah satu rekan saya yang sudah lama saya berkontribusi dan berkolaborasi dengan Pak Rudi, Pak ya. betul sekali Pak Gus. Walaupun beda jarak, tapi kita tetap Bisa bersama. online. Bisa online. Bisa online. Sebagai informasi bahwa ada suatu program fresh ya dari GK Invest, yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi selaku wakil pialang atau WPB GK Invest atau PT Global Capital Invest sama Berjangka, yaitu program edukasi yang intens Pak Rudi ya. Betul sekali. Bergantian dari pagi jam 10 sudah ada setiap hari, nanti jam 3 atau jam 2, nanti malam ada lagi. Ada lagi jam malam juga ada lagi. Sesi Amerika lah ya. Betul, sesi Amerika. Jadi kita sama-sama kita berterima kasih pada GK Invest yang telah memberikan satu program ya, kesempatan program yang sebagai literasi finansial untuk masyarakat Indonesia. Dan wujud dari keseriusan GK Invest agar para trader bisa mendapatkan benefit dari program-program edukasi dan informasi ini dan bisa dijadikan sebuah acuan ya Pak Rudi ya untuk betul sekali. acuan sebagai trading atau trading plan dari para nasabah GK Invest. Dan tadi Pak Rudi nanya, kira-kira hari ini sore ini mau bahas apa? Nah, kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih ya ke depan kurang lebih kita akan membahas tentang teori dari White Off ya. Nah, tadi profil GK Invest sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Dan nanti saya akan bahas tentang konsep dari White Off tersebut dan manfaat kenapa kok kita menggunakan teori White Off ya. Jadi seperti itu Pak Rudi. Oke. Lanjut Pak Gus. Ini sepertinya mungkin dari peserta yang mengikuti acara kita sore hari ini di Zoom maupun di YouTube. Nah, mungkin penasaran nih. Pernah dengar tapi detailnya seperti apa? Nah, mungkin bisa disampaikan nih Pak Gus. Oke, terima kasih Pak Rudi dan semangat pagi ya untuk rekan-rekan semuanya, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat siang. Dan untuk para YouTuber yang menyaksikan dari program GK Invest Indonesia ya, semoga kita 1 jam ke depan ini tidak ada kendala ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang White Off Theory. Nah, kembali pada prinsip dalam trading yaitu berdagang Pak Rudi. Ya, dalam dagang itu kita butuh informasi tren dan informasi harga barang atau histori harga barang. Dalam kaitannya dalam trading adalah support resisten. Pernah murah yaitu di support, pernah mahal yaitu level resisten. Nah, technical analysis terbagi 3 menurut saya ya, yaitu tren, support, resisten dan volume, di mana tren ini kita melihat ada 3 bagian yaitu primary, secondary, dan minor trend. Nah, di mana kalau kita menjalin sebuah informasi dari technical trend tersebut, bisa kita lihat dari time frame besar, time frame medium, bahkan time frame terkecil sekaligus. Ya Pak Rudi ya. Jadi trend itu penting ya.
Karena ada istilah trend is your friend, Pak Rudi ya. Ya, di dunia trading ada istilah seperti itu. Trend is your friend. Trend is your friend. Nah, Kalau bisa memanfaatkan maksudnya. ya, betul sekali. Nah, di dalam sebuah tren ya, dan support resisten serta volume ini adalah salah satu paket atau salah satu informasi yang disampaikan oleh teori dari sejarah-sejarawan para trader ya, yaitu dari teori Charles Dow ya, Richard Wyckoff ya, lalu juga Jesse Livermore ya, yang sudah lama memberikan sebuah informasi. Kita dapatkan informasi siklus. Nah, kita dapat mengetahui dengan teori ini siklus-siklus pasar di mana sama seperti kita mengetahui sebuah musim. Nah, misalkan di saat musimnya sedang bullish atau sedang trending naik dan di saat musim sedang bearish atau trending turun, bahkan teridentifikasi musim dari musim konsolidasi, yang namanya konsolidasi ada dua, akumulasi di bawah, distribusi di atas. Nah, kalau kita sudah tahu musim-musim tersebut, maka kita akan menyusun sebuah strategi. Apakah strategi sedang musim sideways atau akumulasi ini kita mentransaksi jangka pendek, atau memang kita melakukan transaksi follow the trend di saat musim dari musim bullish dan musim bearish. Nah, itu bisa kita identifikasi dari teori-teori yang disampaikan oleh sejarawan dari para trader nenek moyang kita ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebuah tren itu terbentuk dari tiga jenis ya. Pertama adalah tren naik yang mengidentifikasikan bahwa harga tertingginya itu semakin tinggi dan harga terendahnya semakin tinggi, itu menandakan bahwa tren is bullish atau sedang naik ya. Nah, kalau kita ketahui trennya sedang naik, bahwa ini musim yang kita cari adalah untuk peluang buy, baik itu dari time frame besar maupun dalam time frame kecil. Nah, di dalam kondisi musim naik atau musimnya bullish, bahwa yang kita mencari identifikasi buy-nya itu adalah di area atau di level support ya. Jadi walaupun ini Pak Rudi, walaupun trennya naik, tapi kita juga harus jeli-jeli juga ya, jangan sampai belinya di pucuk gitu bentar. Nah, betul sekali. Nah, perlu adanya satu identifikasi bahwa yang kita identifikasi untuk entry adalah timingnya di support. Nah, lalu selanjutnya jika tren turun ya, kita sama-sama tahu bahwa harga tingginya semakin rendah dan harga terendahnya semakin rendah. Nah, di antara tren uptrend dan tren downtrend ini ada di tengah-tengahnya namanya sideways, yang saya sebut adalah jembatan. Ya, jika memang dia naik dan kita lihat bahwa identifikasi harga tertingginya dan harga terendahnya kurang lebih equal sama atau kurang lebih sama-sama ini ya, selisih harga tertinggi dan harga terendahnya itu kurang lebih sama atau mendatar, maka itulah sebuah jembatan pergerakan harga. Nah, bisa saja dia melanjutkan naik ke atas ataupun juga dia bisa juga turun ke bawah dari konfirmasi dari perubahan tren atau berlanjutnya tren tersebut. Nah, ini kan salah satu ciri-ciri kita dapat identifikasi bahwa tren tersebut sedang melemah, yaitu sideways. Karena jika kita sebagai trader, kita harus tahu di mana situasi musimnya ini sudah mulai habis nih, atau musim bullishnya ini sudah mulai melemah. Dengan ciri-ciri pertamanya adalah sideways, salah satunya. Ya. Dan ciri-ciri kedua adalah dari setelah sideways, maka terbentuklah harga dilanggar, entah itu harga tertinggi dan harga terendah, maka disampaikan adalah breakout. Nah, breakout ini adalah ciri-ciri kedua dari perubahan sebuah tren. Ya, dari tren naik misalkan, lalu terjadinya sebuah sideways atau dia parkir dulu nih Pak Rudi, parkir ya. Parkir, maka dia menunggu sesuatu hal, entah itu berita, entah itu momentum lainnya, dan begitu momentum itu sudah, maka bisa saja dia break low ke bawah atau breakout ke atas. Nah, di dalam kondisi tren naik,
lalu terjadinya sideway, jika dia breakout ke atas atau break high, maka disebut namanya rally ya, rally naik atau continue trend. Nah, tetapi jika dia berturun ke bawah atau berubah arah dari naik ke bawah dengan ciri-ciri setelah sideway dan breakout dan adanya konsolidasi ke atas, adanya retest atau tes ulang kembali ini, maka itu dinamakan berubahnya sebuah tren. Ya, berubahnya sebuah tren atau harga berbalik turun. Nah, dalam siklus atau situasi ini sejak dulu dia sudah lama sekali nih Pak Rudi. Dari awal nenek moyang kita para trader tersebut sudah mengidentifikasi bahwa siklus dari pergerakan harga berdasarkan technical grafik tersebut bisa teridentifikasi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita coba kembali lagi ke sejarah, bahwa dari teori salah satunya saya akan sampaikan atau saya paparkan siang ini adalah teori dari Richard Wyckoff. Oke, secara kesimpulan, Richard Wyckoff itu adalah analis teknikal legendaris yang hidup sejaman dengan legenda lain seperti Charles Dow, Jesse Livermore, dan lain-lain ya. Mungkin juga ada Ralph Nelson Elliot juga saat itu ya. Nah, ini tahun 1800 sampai 19-an Pak Rudi. Nah, kita belum lahir Pak Rudi ya. Betul sekali Pak. Cukup lama sekali nih. Cukup lama sekali. Kita coba bahas sejarah coba ya. Jadi trading ini bukan hanya ilmu ekonomi, ilmu matematika, tapi ada ilmu sejarahnya juga. Ya. Yang kedua adalah dari Richard Wyckoff, dia membagi 3 jenis tren, up, down, and flat. Ya, ada tren naik, tren turun, dan juga tren mendatar, ya istilahnya ya. Dan membagi 3 jenis time frame jangka pendek, ya, time frame medium, ya, dan time frame long term. Nah, kurang lebih ini bicara tentang time frame ya. Time frame itu kalau misalkan H1 ke bawah berarti short term, ya, kurang lebih H1 ke bawah, ya mulai dari H1, dan jika H1 ke atas itu misalkan H4 bisa saja intermediate term atau medium term, dan long term itu D1 ke atas. Nah, berarti kita bisa melihat suatu siklus, ya, siklus sebuah pergerakan harga di mana dari musimnya musimnya sideway, lalu musimnya trending naik, sideway lagi di atas, lalu trending turun, enggak. Seperti itu pergerakan siklusnya. Nah, dan membagi siklus harga dalam 4 fase, yaitu akumulasi, fase markup, distribusi, dan markdown. Nah, jadi seperti itu summary dari Wyckoff teori, yaitu dia kurang lebih hampir sama seperti teori yang disampaikan oleh Charles Dow dan Jesse Livermore pada abad 18-an sampai 19-an. Dan sekali lagi, yang menjadi ciri-ciri yang samanya adalah akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Nah, itu adalah sebuah siklus. Nah, tetapi dalam teori Wyckoff, dia memiliki 3 hukum. Ya. Nah, ini jika kita belajar technical analysis atau kita mengetahui sebuah karakter atau cikal bakalnya harga itu bergerak, ya, teori Wyckoff ini adalah muaranya. Maka Anda jangan dikatakan seorang trader teknikal kalau nggak tahu muaranya ini. Nah, karena ini adalah muara dari analisa teknikal. Harga itu bergerak karena apa? Jangan sekedar melihat harga naik, wah hijau naik, merah turun. Itu atas dasar apa? Atas dasar dari 3 hukum Wyckoff ini. Nah, pertama adalah dari hukum Richard Wyckoff ini terjadi hukum penawaran dan permintaan atau supply and demand. Nah, supply demand ini bukan supply demand indikator nih ya, bukan supply demand indikator, tetapi supply demand yang disampaikan oleh Richard Wyckoff ini adalah hukum pertama menyatakan bahwa harga naik ketika permintaan lebih besar dari penawaran. Karena trading adalah berdagang, ada penawaran dan permintaan, dan ada produk yang diperdagangkan, maka dari permintaan dan penawarannya tersebut menjadi sebuah
acuan untuk harga bergerak itu sideway atau trending naik atau turun. Nah, ketika harga turun, ya kebalikannya, ya ini adalah suatu prinsip paling dasar dari pasar keuangan dan tentu saja tidak eksklusif untuk pekerjaan white off. Maksudnya gini, ya harga itu naik. Nanti akan saya lihat grafiknya ya. Saya akan lihat grafiknya di Pak Rudi nih. Jadi nggak hanya kita bahas teorinya saja, tapi kita coba kalau kata bahasa Jawa tuh inceng ya, lihat grafiknya. Ya. Nah, hukum penawaran dan permintaan, sebuah harga setelah dia mengalami konsolidasi, maka bisa saja terjadi dorongan kuat ke atas ataupun juga berlanjut turun ke bawah, tergantung dari penawaran dan permintaannya. Nah, dan yang kedua adalah hukum sebab akibat. Nah, adanya pergerakan naik atau pergerakan turun dan adanya pergerakan sideway atau konsolidasi itu dikarenakan sebab akibat. Ya, apakah sebabnya karena terjadi pernyataan Powell kemarin, atau sebabnya karena terjadi berita ketenaga kerjaan Amerika Serikat, atau misalkan kalau kita bertransaksi mata uang Inggris penyebabnya adalah dari rapat Bank of England. Nah, itu sebab akibat. Harga bergerak bukan karena diciptakan oleh broker, bukan ya, diciptakan karena hukum sebab akibat dari hasil penawaran dan permintaan. Ya. Dan dari sebab akibat tersebut muncullah hukum usaha dan hasil. Nah, dari sebab yang disampaikan Jerome Powell pada Kamis dini hari kemarin ya, usaha dan hasilnya pasar itu bagaimana? Apakah pasar meresponnya itu sangat agresif atau pasar meresponnya biasa-biasa saja karena hasilnya sesuai dengan ekspektasi pasar? Nah, itu kan ada usaha dan hasil. Dari sebab yang disampaikan oleh Powell kemarin sebagai contoh ya, bicara soal FOMC Kamis kemarin nih Pak Rudi, atau Kamis dini hari ya. Nah, kalau misalkan pergerakannya agresif naik tinggi, berarti sebab akibatnya tersebut dari usaha dan hasilnya market ya, apakah sesuai ekspektasi? Jika sesuai ekspektasi biasanya ya pasar akan biasa saja, tapi kalau misalkan ada surprise atau di luar dugaan, pasar akan melakukan tindakan usaha dan hasil yang besar, bisa besar naik ataupun juga besar turun. Oke, karena kita lihat di market ya, sebagai contoh, ya, di market sebagai contoh, mau emas atau yang lain nih? Ini emas bersih sideways sih kelihatannya. Emas dulu boleh lah, emas dulu boleh lah Pak. Emas boleh ya. Nah, soalnya banyak transaksi emas ini masalahnya. Banyak transaksi emas, oke ya. Tapi ini kalau misalkan emas ini masih konsolidasi. Konsolidasi ya. Iya, coba kita lihat di H4 ya. Oke, kita lihat di sini ada suatu pergerakan yang sideway. Kalau kita kunci adalah ini sebagai resisten. Kurang lebih area resisten ya. Ya, ini pakai ini aja lah, pakai satu area. Nah, ini resistennya ya, dan ini supportnya. Nah, berarti ini kejadian pada tanggal 20 April. Ya, 20 April itu kan setelah dari FOMC ya. Ini grafik time frame. 20 April itu sebelum FOMC. April di tahun ini berarti setelah dia turun, ya, terjadi konsolidasi di sini nih. Ya, ini konsolidasi, ini saya hapus aja dulu untuk alat bantu moving average-nya. Ya, kita coba lihat struktur market dari grafik kosong ya. Nah, ini terjadi konsolidasi ya, setelah dia penurunan. Ini masuk dalam struktur pasar masih akumulasi. Nah, disebut akumulasi adalah terjadinya sideway. Tetapi di sini kalau kita perhatikan dari hukum dari penawaran dan permintaan, nah di sini sedang mengumpulkan nih, ya, pelaku pasar emas mesti mengumpulkan daya belinya, ya.
masih mengumpulkan, tapi masih prematur, di mana kondisinya masih bearish atau masih turun, dan di sini terbentuknya sebuah sideway. Nah, belum ada usaha dan hasil yang besar. Walaupun kemarin terjadinya FOMC, Jerome Powell menyatakan ada kenaikan suku bunga kembali, dan kenaikannya kemarin cukup lumayan agresif, 75 basis point, ya. Tetapi pasar merespon sesuai ekspektasi. Masih merespon sesuai ekspektasi, maka pergerakan harga masih tergolong sideway, berarti belum ada kemungkinan besar trigger, ya, belum ada trigger yang memang membuat signifikannya pasar untuk membeli secara agresif emas, walaupun ya kekhawatiran inflasi ini masih ada, tetapi dari hasil FOMC kemarin, The Fed sudah berani menaikkan atau agresif menaikkan suku bunganya 75 basis point. Yang dimaksud agresif adalah The Fed berjanji akan sering menaikkan suku bunga setiap rapatnya, dan kenaikannya itu di atas dari ekspektasi rata-rata, yaitu di atas dari 50 basis point, dikatakan agresif, bisa 75, bisa 100. Nah, di sini kalau kita perhatikan, pasar emas masih tergolong tertekan. Pasar mengingat bahwa masih ada kekhawatiran inflasi, dan ada juga solusi dari inflasi tersebut sementara. Ya, sementara loh ya. Dan belum ada pendorong kuat, ya. Dan jika ada pendorong kuat, misalkan terjadinya suatu gejolak geopolitik, naik lagi, ya. Nah, maka inilah yang disebut usaha dan hasil. Usaha pasar sampai dia mendobrak di atas dari resisten. Nah, jika kita sebagai trader, biarkan tunggu sampai pasar membuka peluang untuk kita. Karena kalau kita nurut apa kata pasar atau kata bos, kita akan dibayar, Mas Rudi. Tapi kalau kita nggak nurut, ya kita akan bayar karena stop loss, ya. Ikat gitu ya. Iya, bos itu adalah segalanya. Nah, dalam kondisi sekarang ini ya masih konsolidasi, atau saya bilang masih akumulasi, ya. Nanti kita ambil ciri-ciri akumulasinya, ya. Oke, jadi usaha dan hasilnya ini belum terlalu berat, ya, sehingga pasar emas masih tergolong sideways dalam rentang kurang lebih di area 1860-an sampai ke 1800 lah, ya, nih area ini. Dan ini kurang lebih saya bilang sideways adalah mendatar, ya, berbeda dengan ini nih. Oh, ini kan trending, ya. Ini tren turun misalkan, ya, di sini, ya. Ini tren turun. Nah, ciri-ciri tren itu melemah, yaitu ditandai oleh sideways, ya. Ciri-ciri tren itu akan melemah, ya, ditandai pertamanya adalah sideways, dan yang kedua ditandai oleh breakout. Nah, kalau misalkan dia break low ke bawah atau melanjutkan turun ke bawah, maka bisa saja rally ini akan berlanjut, ya. Rally turun ini atau dropnya ini akan berlanjut turun, ya, sehingga mencari harga terendah baru. Tetapi jika memang dia berbalik ke atas karena dorongan sebab akibat dan usaha dan hasil dari teori yang disampaikan oleh Wyckoff tersebut, maka kita pun juga dapat menentukan saatnya musim buy walaupun masih prematur, ya. Saatnya musim buy walaupun masih prematur. Nah, di sini penurunan berarti musim turun. Sekarang masih musim sideways atau musim tren turun nih, Bapak Ibu? Responnya dong. Sekarang H4, time frame H4, ya, XAUUSD musimnya masih musim sideways atau musim bearish atau bullish? Sideways, coach. Sideways. Ya, berarti tinggal tunggu bagaimana dia breakout ke atas atau dia turun ke bawah, atau di saat musim sideways seperti ini, bagi para trader yang ingin memanfaatkan trading di GK Invest, silahkan turun ke bawah time frame-nya untuk mencari peluang entry jangka pendek. Jadi nggak mati gaya nih, Mas Rudi, ya. Kalau misalkan kita lihat, wah, untuk trading sekarang berarti nggak bisa trading loh, ya bisa saja, ya. Kita mundurkan saja time frame-nya, bahwa time frame-nya itu kita kecilkan ke time frame M30 atau di H1, support resisten ini menjadi letak di mana untuk buy dan letak di mana untuk sell. Nah, ya, kalau misalkan support ini adalah letak untuk buy, di mana stop loss itu di bawah dari sini, di bawah dari swing low ini, ya.
Nah, ini kembali lagi pada hukum Wyckoff ya. Kita wajib mengetahui ciri-ciri dari suatu siklusnya pasar. Gampangnya saja gini. Dari dia turun kalau konsolidasi ya udah sideways. Atau dari naik lalu konsolidasi ya itu namanya sideways. Sideways itu nggak harus sejajar ya, nggak harus presisi antara harga tertinggi dengan harga tertinggi dan harga terendah dan harga terendah, nggak harus ya. Dan kalau misalkan terjadi situasi konsolidasinya itu presisi hampir sama, itu dinamakan letak terbentuknya rectangle ya, triangle. Nah sekarang ini berarti kita sebut adalah suatu konsolidasi yang saya sebut ini bisa akumulasi nih. Nanti kita bahas deh akumulasinya. Ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa pergerakan grafik atau pergerakan dari pasar ini bergerak karena hukum dari supply and demand. Harga turun dikarenakan penawarannya terlalu besar, ya daya belinya berkurang, maka harga suatu apapun ya, bukan hanya harga di forex saja, tapi harga telur, harga dari minyak sayur pun juga kalau daya belinya berkurang akan turunnya terasa, ya. Dan sekarang kalau misalkan dia turun, ada mencirikan harga tertingginya semakin rendah, itu adalah trennya sebuah turun. Dan kita juga bisa dapat mengidentifikasi dengan moving average, misalkan moving average yang disajikan MetaTrader di sini, ya saya sebut adalah moving average ya. Contohlah 20 lah ya, atau 50. Ya. Karena ini time frame yang cukup di atas medium. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat moving average 50-nya itu di atas dari candlestick atau harga, berarti ini menandakan trennya turun. Ya. Trennya turun dan kita mencari peluang sell di setiap harga menyentuh atau mendekati moving average tersebut. Ya. Dan di saat harga atau moving average menempel dengan candlestick seperti ini sekarang ini, berarti menandakan trennya sedang sideways. Ya, kayak gini ya. Tetapi kalau sebaliknya, moving average ini, moving average 50 pada time frame H4, eksponensial ya, dia berada di bawah kedudukannya, dan candlestick berada di atas dari moving average, menandakan trennya naik. Dan di saat trennya naik, di setiap harga menyentuh atau mendekati moving average ini bisa kita jadikan untuk peluang buy karena dia bertindak sebagai support. Nah, jadi mudahnya seperti itu ya. Kalau melihat seperti ini berarti mesti sideways. Kalau musim sideways di H4 kita tinggal mundur ke time frame bawahnya, misalkan di H1 ataupun juga di M30 ya, tinggal mencari support resisten yang terdekat ya untuk Anda entry dan exit. Oke ya. Jadi sudah bisa dikarakterkan dalam situasi siklus, mau itu time frame H4 atau H1, kita bisa identifikasi ya. Contoh nih H1. H1 dia dari turun, dan ini adalah sideways. Ya, sekarang ini coba naik. Ya, kalau kita ciri-cirikan di H1 seperti ini nih, H1 misalkan ya. Nih, kan dia udah turun nih, dari turun ya. Nanti terbentuk seperti ini sideways nih, tarik aja. Nah, ini akumulasi, begitu didorong ke atas, ini ada faktor pendorong di sini. Nah, kira-kira ini faktor pendorong apa tanggal 16? Ada ingat nggak? Yang tadi saya sampaikan. Faktor pendorong apa di harga emas naik nih? Tanggal 16 Juni loh nih, baru kemarin. Ya. Nah, ini contohnya misal yang kita sama-sama saksikan pada tanggal 16 itu terjadi FOMC meeting ya, FOMC meeting di mana harga sempat turun lebih dahulu ya, dan diangkat ke atas keluar dari konsolidasi time frame 1 ini karena usaha dan hasil, usaha dari market ya, antara buyer dan seller akhirnya baku hantam di sini menang buyer. Usaha dan hasil tersebut ada sebab akibat, benar nggak? Ada sebab akibat dari apa yang disampaikan atau pernyataan Jerome Powell. Ya, begitu sebab akibatnya bergerak ke atas dan dia hilang daya belinya, baru turun lagi. Berarti usaha dan hasilnya tidak sebesar untuk time frame besar. Ya, masih tergolong biasa-biasa saja. Pasar menganggap ya bisa saja dari usaha dan hasil ini membentuk sebuah
pola grafik kembali. Nah, jadi sekali lagi bagi Anda para traders ya, nasabah dari GK Invest, trading itu bukan hanya aspek teknikal saja, jadi lihat juga sebab akibat dari aspek fundamentalnya itu kita wajib mengetahui ya. Jadi kalau kita tahu bahwa oh ternyata beritanya ini didukung oleh pernyataan dari bank sentral dan kekhawatiran inflasi masih ada dan juga kekhawatiran inflasi masih ada dan geopolitik pun juga belum selesai ya, sehingga mengakibatkan harga bergerak kencang ke atas. Nah, itulah sebagai contoh ya, sebagai contoh ya. Dan kembali lagi kita ke hukum dari 3 hukum Wyckoff tersebut. Ya. Oke, kita sekarang coba pelajari detail mengenai akumulasi ya. Dari terbentuk akumulasi tersebut ada ciri-ciri yang dapat kita lihat dan dapat kita identifikasi bahwa harga dalam strukturnya ini membentuk akumulasi Wyckoff. Di dalam bentuknya akumulasi itu adalah kumpulan dari beberapa candlestick ya, nggak seperti ini ya, maksudnya nggak garis-garis seperti ini. Kumpulan dari beberapa candlestick, bar chart ataupun juga kesimpulan dari line chart sehingga terbentuknya sebuah akumulasi. Nah, ciri-ciri pertama adalah dalam akumulasi menghasilkan trading yang membentuk sebuah range ya, atau kurang lebih harga tertinggi dan harga terendahnya itu di dalam rentang sempit. Terjadi setelah harga mengalami kejatuhan. Ya, biasanya datangnya dari atas. Datangnya dari atas gelombangnya, lalu berkonsolidasi turun. Nah, itulah ciri-ciri awalnya akumulasi. Ya, dan menandai sebuah harga terendah atau bottom. Ya, dan di sini menandakan selling climax. Ya, atau akhirnya sebuah seller. Akumulasi kalau kita lihat dari agresifnya dia turun ya, agresifnya dia turun dan terjadinya sebuah harga bergerak dalam range yang sempit, maka ini menandakan sebuah konsolidasi atau akumulasi atau mengumpulkan. Jadi pelaku pasar itu mengumpulkan sebuah kesimpulan atau biasanya adalah menyentuh area support dan itu menandakan support yang relatif kuat. Kalau misalkan kita sudut pandangnya teknikal ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang fundamental berarti respon dari pasarnya tersebut menunggu suatu informasi baru ataupun juga momentum baru yang kita bisa dijadikan entry exit atau membeli atau menjual dari produk yang kita lihat ini. Oke, jadi saya sebut ini adalah dari ciri-ciri pertama adalah datangnya dari atas dan di sini terbentuknya selling climax. Selling climax itu sekali lagi harga bergerak tidak terbentuk strukturnya seperti struktur sebelumnya. Kalau struktur sebelumnya dia turun, struktur yang selanjutnya adalah sideways atau harga tertinggi dan harga terendahnya relatif presisi sama ya. Dan ini dinamakan selling climax. Lalu yang kedua, secara keseluruhan hati-hati. Secara keseluruhan tren ini masih bearish. Ya. Trennya masih bearish, ya. Sentimen masih bearish pada fase ini, namun perlahan-lahan momentum sudah terlihat dengan terhentinya struktur lower high dan lower low. Ya, kalau misalkan dia tren turun, harga tertingginya dan harga terendah semakin rendah ya. Ini saya kasih lihat di sini ya. Ini di grafik ya. Kasih angka ini deh. Ini kan harga tertinggi higher low ya, higher low. Ini saya anggap lower low. Ini lower high. Higher low. Ya, atau lower high. Ini lower low. Ya, dan seterusnya ya. Ini lower low. Bisa dilihat kan? Ini ciri-cirinya nih ya. Lower low, ya, higher low, lower low. Ini sama nih harga tertinggi nih, kurang lebih relatif sama, ya.
same. Double bottom ya, Pak. Double top ya. Iya, kurang lebih area sama nih Mas Rudi. Sama ya, sama semua. Tuh, nah ini juga kurang lebih sama lah ya. Double top, double bottom lah di sini ya, kurang lebih sama. Dan sini juga same. Nah, berarti ciri-ciri udah kelihatan. Sudah ada tanda-tanda selling climax yang tadinya aksi selnya agresif dan sekarang menandakan menunggu momentum lagi nih. Ya. Tapi kondisi masih bearish ya. Strukturnya masih bearish ya. Belum ada tanda-tanda bullish ya di dalam kondisi akumulasi tersebut. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nanti ciri-cirinya ya, kalau kita lihat bahwa harga tertingginya, harga terendahnya kurang lebih sama, ini dinamakan sideway atau akumulasi. Oke, jadi keseluruhan masih bearish. Pada fase ini, para penggerak market atau smart money justru mulai perlahan-lahan membangun posisi buy karena melihat harga diskon. Ya, ciri-ciri khas fase ini adalah munculnya spring. Perhatikan spring. Ya, spring atau sebuah fake breakout atau false break yang sering menipu karena membuat orang berpikir tren bearish akan berlanjut. Nah, di sini kalau ada false break, para pelaku pasar atau smart money-nya tersebut sedang membangun posisi beli. Ya, biasanya di sini banyak yang kena prank nih. Banyak yang kena prank, begitu dia break low ke bawah disangka melanjutkan turun, ternyata dibalikin lagi ke atas. Nah, itu menandakan kalau ada istilah market manipulation atau manipulasi dari pasar membentuknya sebuah spring dan itu wajar terjadi, sudah teridentifikasi dari teori Wyckoff. Ya. Dia ciri-cirinya adalah sideway dan juga ada false break di bawah, atau biasanya kita melihat suatu pola-pola grafik seperti inverse head and shoulder, ya, double bottom dan lain-lain. Ya, kita lihat di sini ya di market. Nah, ini ada sebuah spring di mana harga terendah ini paling rendah dari harga terendah sebelum-sebelumnya. Ya, berdasarkan siklus ini kan siklus. Ya. Nah, ini prapotensi ya. Ini prapotensi masih membentuknya sebuah akumulasi karena selama masih di dalam konsolidasi ini pasar masih potensi bullish ya, masih potensi bullish karena masih prapotensi markup kalau setelah akumulasi. Nah, ini terjadinya sebuah spring. Ya. Nah, saya perlihatkan deh supaya rekan-rekan yang di YouTube dan yang di Zoom ya bisa melihat ciri-ciri persamaannya. Coba saya ambil ini ya. Ambil ini Mas Rudi bentar nih. Ciri-ciri persamaannya. Nah nih, bisa lihat ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Dari dia turun. Kelihatan, Coach. Kelihatan Pak Coach gitu. Ini kurang lebih ada spring ya. False breakout nih kurang lebih sama ya springnya. Nah ini kita sama-sama simpulkan bahwa harga masih di dalam akumulasi. Kalau misalkan rekan-rekan bertanya harga emas sedang bagaimana? Nah berarti kita harus tahu musimnya. Apakah ini musim sideway atau musim bearish atau bullish? Nah kalau misalkan sudut pandang kita di time frame H4 ya, maka kita simpulkan bahwa ini musim sideway. Tapi namanya sideway itu nggak mendatar terus ya. Ada ciri-cirinya di mana rentangnya itu terbentuk rentang yang sempit. Dan ini bisa dikatakan adalah akumulasi. Oke, paham akumulasi? Jangan nanti bingung. Oke, inilah ciri-cirinya akumulasi ya. Oke. Coach, tanya Coach. Silakan Pak Zainal. Iya, saat sudah terjadi spring itu untuk konfirmasinya itu berapa ini Coach? Berapa konfirmasi Coach? Oke, pertanyaan Pak Zainal akan saya jawab nanti pada slide selanjutnya. Ya, Coach. Ini ada fase A, fase B, fase C ya. Jadi berapa lamakah dia berada di dalam akumulasi tersebut kan ya? Nah, tinggal kita lihat nanti pada fase-fasenya.
Ya, memang ini sangat subjektif, tapi bisa diikuti kok nanti ya. Oke Pak Zainal ya. Siap, Coach. Oke, kembali lagi pada ciri-ciri dasar akumulasi ya, di mana akumulasi ini terbagi ya kurang lebih tiga ciri-ciri lah ya. Harga masih dalam kondisi datangnya dari atas dan terjadi selling climax, dan keseluruhan trennya masih bearish, tapi strukturnya itu sudah kurang lebih menandakan konsolidasi. Dan yang ketiga adalah pada fase ini ciri-ciri yang memang jelas sekali adalah spring. Dari ciri tersebut terbentuknya ya pelaku pasar buyer sedang membangun pelan-pelan, tinggal menunggu momentum. Dan kalau misalkan Anda trader price action, biasanya melihat pola grafik inverse head and shoulder. Ya, jika memang Anda sudah paham tentang price action chart pattern ya. Nah, setelah dia konsolidasi atau akumulasi, maka jika dia sudah keluar dari jeratan akumulasi atau keluar dari kandangnya, maka selanjutnya dia akan membentuk markup. Atau dalam istilah Dow teori ini partisipasi ya. Ya, dalam teori ya Pak Rudi ya. Jadi ada akumulasi, partisipasi dan distribusi. Nah, kalau dalam istilah dari Wyckoff ini markup ya. Markup ini adalah sebuah fase di mana mulai saatnya musim duren, bukan musim duren ya, musim bullish ya. Jadi udah kepengen musim duren aja. Ya, musim bullish. Berarti kalau musim bullish ya, kita bisa manfaatkan follow the trend ya dengan mencari posisi support untuk kita buy ya, mencari peluangnya di support, titik support ataupun juga area support untuk kita buy. Tetapi boleh nggak kita sell? Boleh saja jika Anda lihatnya harga strukturnya di resisten. Nah, di saat dia di resisten karena kita derivatif bisa dua arah, bisa manfaatkan koreksi. Koreksi di dalam tren markup artinya adalah kita memanfaatkan tren koreksi dan jangan lupa stop loss dan taking profit. Kalau Anda nggak pakai stop loss bisa dibawa jauh. Maka misalkan kalau Anda misalkan ya di dalam akumulasi mungkin para trader sideways atau para trader harian ya bisa saja scalper bisa melakukan transaksi bolak-balik karena kondisi sideways. Tetapi begitu harga keluar dari jeratan atau kandang akumulasinya, bisa saja terbentuknya sebuah trending yang kencang atau tren yang kuat. Nah, di saat trennya kuat tersebut, Anda kalau nggak pakai stop loss, belum ada persiapan, di bawah jalan-jalan minus rugi, kalau di bawah jalan-jalan profit sih nggak apa-apa, bisa jadi sultan. Tapi kalau nggak bisa di jalan-jalan, di bawah jalan-jalan rugi, wah bisa jadi hamsyong. Nah, maka daripada itu, di saat trennya uptrend atau markup, ya, di dalam tren markup ini kita harus mengikuti aturan prinsip entry, buy di support, sell di resisten. Sell di resisten jangan lupa stop loss, karena bisa saja trennya sedang markup naik, Anda lupa bahwa ini sedang bullish ya. Terus kalau harga keluar dari jeratan apakah harus dipastikan dengan retest juga? Ya, biasanya seperti itu Pak Yanto. Dan di dalam markup ini ada ciri-ciri yang namanya reakumulasi. Nah, ini retest nih. Reakumulasi adalah retest ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Yanto tadi ya, apakah di saat terjadinya markup atau tren bullish kuat ya, bisa terjadinya retest atau menguji lagi ke bawah untuk koreksi? Itu biasanya ya, biasanya bisa seperti itu karena kalau kita lihat dari hukum sebab akibat, misalkan kita Pak Yanto sebagai pelaku pasar atau sebagai dealer bank melakukan pembelian sebuah aset tersebut, sebuah mata uang tersebut, dan harga itu naik, dan di mana masih menunggu dari momentum selanjutnya, yaitu misalkan rapat bank sentral selanjutnya, biasanya pelaku pasar mengambil untung sebagian, atau dinamakan taking profit sementara. Mengambil untung sebagian tersebutlah nggak diambil semuanya, ya. Sebagian lagi masih ditahan atau masih ditimbun, nih Pak Yanto nih. Nah, berarti sebagian sudah diambil keuntungannya dinamakan reakumulasi atau retest kalau teknikal. Nah, kita harus tahu nih, bahasa teknikalnya itu adalah retest atau koreksi ataupun juga taking profit. Tapi di balik taking profit itu ada apa? Kita wajib tahu. Karena hukum sebab akibat tersebut, ya, kita harus tahu juga
di balik taking profit itu ada apa? Apakah ada momentum selanjutnya dan pasar mengambil untung sementara, ya taking profit sementara, atau adakah momentum peluang imbal hasil lain yang menarik? Misalkan begitu emas naik, lalu keesokan harinya obligasi suku bunganya pun juga naik, maka biasanya taking profit untuk beralih ke investasi obligasi. Siklus pasar seperti itu dan tervisualisasi dari teknikal. Kita lihat, ya, jangan bilang sulit dulu ya, karena ini kita kalau misalkan kita ingin jadi sebuah trader teknikal, mesti mengetahui ritme dari pergerakan ini karena apa? Hukum sebab akibat. Oke, jadi ciri-ciri markup, tren bullish baru saja mulai terbentuk, ya. Berarti udah mulai kalau misalkan di dalam situasi umum ya, duren sudah mulai banyak nih Pak, Bu. Berarti tanda-tanda musim duren. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sedang di perjalanan, lalu melihat, banyak duren nih, jangan-jangan sudah keluar dari fase akumulasinya duren. Nah, nanti kalau Bapak Ibu seorang trader akan dikait-kaitkan, ya misalkan harga buah duku lah. Wah, duku sudah mulai banyak nih, pedagang duku itu sudah di pinggir-pinggir jalan, Mas Rudi. Wah, berarti Mas Rudi lewat situ, wah, duku sudah mulai markup nih. Duku sudah mulai markup atau sudah mulai keluar dari fase akumulasinya. Ya, jadi tren bullish baru terbentuk dengan ciri khas higher high dengan higher low yang semakin tinggi. Dan trader yang berpengalaman sudah bisa mengidentifikasi atau mendeteksi adanya perubahan tren tersebut. Oke, sekali lagi, ciri-ciri mengenal perubahan sebuah tren. Pertama adalah dimulai dari sideway atau akumulasi. Saya tulis ya, biar nggak lupa. Sini aja deh. Ciri-ciri perubahan tren. Pertama adalah sideway. Kedua adalah retest atau koreksi, breakout. Tiga adalah retest atau koreksi. Nah, kalau melihat seperti ini, berarti Anda sudah tahu bahwa ciri-cirinya sudah kelihatan nih, bahwa kalau misalkan sudah mulai trending, ya jangan agresif buy sell, harus kita teliti lagi. Kalau trendingnya naik, berarti kita harus cari benar-benar the best supportnya di mana untuk kita entry buy, ya. Dan tapi di saat trennya sedang konsolidasi, ya Anda boleh manfaatkan buy sell yang dengan jangka pendek, ya. Dan sering terjadi reakumulasi, yaitu konsolidasi kecil setelah dia breakout, yaitu retest, ya. Yang ketiga adalah menjelang puncak, ya, atau fase markup, semakin banyak pemain atau melakukan aksi buy dengan agresif dan volume besar didorong keserakahan atau agresivitas dari pelaku pasar. Di lain pihak smart money justru mulai bersiap-siap taking profit dan melepas posisi. Maksudnya gini, begitu sudah terlalu tinggi, ya, atau kalau misalkan dihubungkan dengan teori Elliott nih, Pak Rudi ya, kalau setelah markup itu terjadi impuls, kalau sudah mencapai titik 3 dan titik 4 ini sudah tanda-tandanya menjelang akhir gelombang, yaitu gelombang 5, ya. Dan kalau misalkan saya hubungkan dengan istilah di sini adalah ini sebuah halte bawah, ini adalah halte atas. Halte atas. Nah, kalau kita perhatikan menjelang puncak atau menjelang halte di atas, yaitu ditandai oleh di sini mungkin adanya sebuah resisten, ya. Misalkan di atas adanya resisten. Nah, misalkan resisten gini, dia akan berpotensi membentuk halte atas. Nah, halte atas, anggaplah ini sebuah 1, 2, ya, saat ini gelombang 1, ini titik 2, ya, dan ini juga titik 3 dan titik 4 dan ini titik 5 kalau kita hubungkan dengan Elliott wave, ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalau sudah mencapai fase markup-nya sudah mulai berkurang atau ciri-ciri perubahan tren itu terbentuk, bahwa sudah mulai adanya taking profit atau sideway, maka kita mesti hati-hati untuk kita menahan posisi yang agak lama.
atau follow the trend-nya dikurangin. Ya, kembali lagi pada trend sideway atau kita bisa manfaatkan jangka pendek. Nah, artinya di saat markup kita bisa mengikuti sebuah tren, ya di saat menjelang akhir markup atau terjadinya sebuah ciri-ciri konsolidasi kembali, ya maka itu udah mulai tanda-tandanya menjelang distribusi. Nah, ya menjelang distribusi atau ada taking profit sementara, lebih baik kantongin dulu keuntungannya dari hasil pengumpulan profit dari setelah markup. Ya, oke. Jadi ciri-ciri gini, dari akumulasi di bawah dia breakout ke atas, ya atau tembus ke atas, maka di sini adanya sebuah ciri-ciri dari harga akan berubah tren atau harga akan menentukan arah ke atas. Tetapi di saat kesempatan harga ke atas, kita jangan langsung latah buy, ya jangan latah breakout nih buy, ya jangan latah, sabar. Ada cara-cara, ada ciri-ciri kedua adalah reakumulasi. Reakumulasi adalah konsolidasi di sini atau taking profit sementara. Di saat reakumulasi biasanya resisten yang ditembus akan menjadi support. Ya, resisten yang tembus maka akan coba diuji ke bawah, ya, jadi support dan dia akan berpotensi melanjutkan ke atasnya kembali. Nah, di saat dia berpotensi akan melanjutkan ke atas kembali setelah markup, setelah dia akumulasi, maka disitulah kita ancang untuk buy dengan ciri-ciri technical analysis yang sudah kita pelajari. Pertama, misalkan setelah dia koreksi ke bawah, melihat support, resisten become support atau yang tadinya resisten sekarang jadi support, dan terbentuknya price action-nya pola candlestick, ya boleh kita mencari peluang buy, ya dengan menunggu candlestick-nya ini selesai boleh, atau buy limit sebelum candlestick-nya selesai pun juga boleh. Tapi jangan lupa, walaupun ini terjadi sebuah berpotensi markup ke atas, jangan lupa stop loss-nya di-input pada swing low terdekat. Ya, oke. Nah, dari setelah markup, konsolidasi yang di atas namanya distribusi. Ya, distribusi di atas nih ya. Berarti ciri-cirinya ini kebalikannya dari akumulasi. Akumulasi kan ciri-ciri datangnya dari atas. Kalau misalkan distribusi ini datangnya dari bawah. Begitu datangnya dari bawah, mulainya konsolidasi atau mulai terhenti, momentum buyer-nya sudah mulai melemah. Atau kalau misalkan dalam istilah dagang, daya belinya berkurang. Nah, daya belinya berkurang, dari ciri-ciri ini kita pun juga bisa mengerem. Wah, jangan agresif buy lagi sebelum ada tanda-tanda yang lain. Nah, begitu daya belinya berkurang, kita coba kunci lagi resisten dan supportnya, dan di sini dinamakan adalah distribusi. Oke. Fase market mulai berhenti, momentum beli melemah atau daya belinya berkurang atau sudah melemah daya belinya. Tekanan jual mulai terlihat dari smart money sudah mulai ambil untung. Nah, kalau misalkan pelaku pasar atau big boys, ya big boys itu kan investor atau bank-bank investasi ataupun juga bank-bank besar melakukan aksi ambil untung atau taking profit atau penurunan yang mungkin bisa dibilang koreksi, maka itulah tanda-tandanya. Bahkan mulai melakukan aksi sell secara perlahan-lahan atau bertahap. Ini ciri-ciri pertama dari distribusi. Ingat, distribusi ini adalah konsolidasi di atas. Markup itu konsolidasi di bawah. Jadi, perjalanan akumulasi ke distribusi namanya markup. Ya. Oke, saya ulangi. Distribusi ini adalah halte atas atau konsolidasi di atas. Kalau akumulasi adalah halte bawah, ya atau konsolidasi di bawah, dan jarak ataupun juga perjalanan dari akumulasi ke distribusi dinamakan markup. Ya. Ciri-ciri kedua, secara keseluruhan bias teknikal masih bullish, ya. Jadi trennya masih bullish, ya, karena masih dalam kondisi di atas. Ya, kalau kita lihat moving average-nya pun juga bisa saja dengan moving average besar, ya. Misalkan kita time frame H4, lalu moving average-nya kita input di sini adalah moving average 200, ya. Nah, jika kedudukannya masih di bawah, berarti trennya masih bullish. Kedudukan moving average-nya di bawah dari grafik. Nah, secara perlahan bias teknikal bullish mudah mulai perlambat, ya.
membentuk higher high dan higher low baru, ya. Dan terbentuk trading range, sekali lagi range atau konsolidasi. Dan kalau misalkan Anda sudah paham chart pattern atau price action chart pattern-nya, mulai ada tanda-tanda ciri-ciri ciri-ciri dari prapotensi, potensi dan bisa konfirmasi, ya, terbentuknya pola-pola grafik atau chart pattern seperti double top, ya, lalu head and shoulder, lalu rising wedge bisa, lalu juga triple top bisa, ya. Dan dari ciri-ciri tersebut, Anda sudah mulai menunggu sampai pola ini terbentuk sempurna, atau dalam biasanya saya sebut adalah biarkan pasar membuka polanya. Ya, kalau misalkan Anda sudah paham chart pattern, ya, berarti kalau misalkan sudah chart pattern-nya di atas, itu sudah ciri-ciri distribusi. Nah, berarti kalau sudah ciri-ciri distribusi, bagi trader harian bisa manfaatkan turun ke bawah untuk time frame kecilnya, atau menunggu atau ngopi-ngopi dulu sampai pola grafik itu terbentuk. Ya, Pak Rudi, ya. Ya. Jadi kalau misalkan sedang terjadi head and shoulder ataupun juga double top, ya udah kita tunggu aja dulu sampai polanya terbentuk sempurna sambil kita ngopi, ya. Mari kita kopi. Break dulu. Oke, sepertinya menarik sekali nih Pak Gus. Dan saat ini yang sedang terjadi itu di emas. Nah, XAUUSD ini sekarang lagi fase apa namanya, sideways ya, lagi fase sideways. Nah, ini kan kelihatan itu kan. Akumulasi, ya. Nah, akumulasi. Mungkin naiknya kayaknya nunggu non farm nih kayaknya nih. Mungkin. Jadi bisa jadi nunggu non farm. Nah kan. Tenaga kerja, ya. Soalnya kalau kita lihat, saya cek data ekonomi untuk minggu ini, itu nggak terlalu ada yang high impact sih ya. Nah, itu mungkin nanti November kayaknya nanti yang momen untuk dia ini apa namanya, naik kayaknya nih. Mungkin pastinya di situ. Kemungkinan di situ kalau saya analisa, saya kombinasikan dengan fundamental seperti itu. Berarti para trader masih bisa manfaatkan jangka pendek, Pak Rudi, ya? Ya, masih bisa buy sell lah ya di 55 atau 60. Iya. Bawah paling ya sekitar kisaran 25 sampai 20-an lah gitu. Iya, kalau misalkan sekarang ini mungkin bisa dimanfaatkan jangka pendeknya, ya buy di sini, stop loss-nya nggak jauh karena dia, ya. Jauh lah, 1780-an lah kalau saya hitung kan. Iya, Pak Rudi. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita bisa manfaatkan di sini stop loss-nya, taking profit-nya mungkin bisa di sini, ya. Bisa 1/2. Sabar menanti aja yang penting, ya. Tinggal mundur ke time frame kecilnya. Dan sell-nya di mana? Sell-nya bisa tadi Pak Rudi sampaikan di sini nih. 1860-an sini kita tunggu. Stop loss di mana? Ya harga puncak ini di atas ini. Swing high ini kita bisa manfaatkan, ya. Nah, bisa di sini. Taking profit di mana? Boleh 1/1. Ingat TP itu bonus, ya. Yang jadi prioritas adalah bagaimana menjaga modal kita jangan sampai bangkrut atau stop loss kita input. Nah, berarti bisa bolak-balik ya, Pak Rudi? Atas dapat, bawah juga dapat. Bisa. Nah, tadi Pak Rudi sampaikan bisa saja dia terbentuk breakout, tunggu NFP berapa bulan lagi ya? Berapa minggu ya? 2 minggu lagi ya? Lagi lah. Oh ya, NFP nanti kita bareng-bareng ya, Bapak Ibu, ya? Ya, nanti kita live bareng-bareng, live trading lah ya. Iya, ini kalau saya sebut Jumat Keramat, Mas Rudi. Jumat Keramat, ya. Oke, ya, Bapak Ibu sudah melihat kondisi emas saat ini adalah akumulasi, ya, masih dalam fase akumulasi atau musim sideways, berarti bisa manfaatkan jangka pendek di dalam rentang sideways tersebut. Yuk kita lanjut ke fase distribusi, ya. Tadi markup, ya. Sorry. Tadi markup, lalu sekarang distribusi sudah, ya. Nah, ciri-ciri dari fase akumulasi, kita kembali ke akumulasi lagi, ya. Nah, ciri-cirinya di sini agak subjektif nih, Mas Rudi dan Bapak Ibu lainnya. Di sini agak subjektif, tetapi kita bisa melihat ciri-ciri utamanya adalah spring. Memang di sini ada istilah-istilah di mana resisten dan supportnya itu saling terbentuk
dalam sempit ya, terbentuk sempit ya. Dan kalau kita ambil kesimpulan pada fase A setelah dia penurunan ya, poin supportnya di sini ya, kekuatan jual menurun dan tren mulai melambat. Ya, ciri-ciri fase A pertama gini, tadi pertanyaan dari Pak Zul ya. Di sini ciri-cirinya adalah pertama dia turun ya. Lalu penurunan ini dengan ditandai support yang semakin tinggi. Ya. Supportnya semakin tinggi. Nah, support semakin tinggi masuk ke dalam fase A. Dan begitu masuk ke fase B, hukum sebab akibat ya. Akibat white off ya, fase B dapat dilihat dari penyebab yang mengarah akibat. Nah, sebab akibat ini biasanya ada banyak fase berita di fase B. Nah, dari fase berita tersebut ya, terjadinya sebab akibat dan usaha dan hasil pasarnya ini merespon situasi yang mungkin ya harga atau daya beli dan jualnya ini masih menunggu momentum yang besar ya di dalam hukum fase B. Oke, nah artinya adalah suatu konsolidasi dengan satu rentang yang sangat besar ya, atau rentang yang sangat curam support resistennya ya, seperti ini ya, seperti ini ya, bisa saja. Dan masuklah ke fase C, terjadinya sebuah pegas ya. Pegas itu seperti daya support yang kemungkinan besar menjadi support yang terakhir ya. Nah, dari spring ini atau ciri-ciri yang kita bisa lihat ya, ciri-ciri yang kita bisa lihat yang memang mudah sekali kita bisa lihat adalah springnya ya. Anggaplah kita sama-sama awam ya, sama-sama awam melihat dari situasi konsolidasi tersebut, di mana kalau misalkan di dalam awalnya adalah fase A, lihat saja harga supportnya itu atau harga berbalik membentuk harga tertinggi, membentuk harga terendah yang lebih tinggi. Nah, itu adalah mulai tren turunnya sudah mulai melambat ya dari fase A dan berlanjut ke fase B. Nah, berarti berlanjut dalam fase B, kita lihat resistennya semakin tinggi ya, dan kita jadikan sebuah level kunci atau kita patokan resistennya itu di dalam fase B dan supportnya itu bisa fase B dan juga bisa fase C supportnya atau harga terendah yang pernah terjadi ya. Dan ciri-ciri selanjutnya yang sangat-sangat jelas sekali adalah spring ya. Nah, spring ini adalah sebuah pegas ya, atau kalau misalkan Anda bawa kendaraan ya, pedal gasnya itu Anda mulai tekan ya, pedal gasnya sudah mulai tekan, atau pasar di sini sudah mulai aksi belinya yang agresif dan mendorong ke atas. Nah, begitu adanya pegas atau spring, masuklah ke fase D. Nah, fase D ini juga sudah ada yang namanya kenaikan-kenaikan yang membentuk LPS atau last point support, ya, last point support atau support ini sudah mulai beranjak naik, ya. Begitu support beranjak naik, berhasil mendorong kunci atau level kunci resisten dari beberapa fase yang sudah dilewati dan dia breakout. Nah, setelah dia breakout muncullah satu SOS, ya, strength of support. Kekuatan dari support ini mendorong breakout, itu maksudnya. Maka terbentuk SOS strength of support. Kekuatan dari LPS atau last point support ini mendorong sangat kuat. Ya, begitu dorong sangat kuat, biasanya ada konsolidasi atau koreksi, ya. Nah, begitu koreksi, kalau dia lepas lagi dari SOS ini, maka harga sudah mulai terbang masuk ke dalam fase markup. Oke, jadi proses perjalanannya akumulasi ini ada beberapa tahap, nggak semulus yang mungkin membalikan telapak tangan, enggak ya. Jadi ada beberapa tahap. Ciri-ciri awalnya adalah gampangnya gini, dari fase A ke fase C, atau fase A melihat spring, ya. Dan terakhir kalau misalkan melihat spring ini,
teman-teman sudah mulai patokan resisten dan support yang konsolidasi, tunggu sampai pasar membentuk SOS, ya. SOS itu adalah strength of support dari hasil kenaikan LPSG ini, membuat kesimpulan bahwa harga sudah mulai masuk ke fase markup. Agak subjektif memang, tapi bisa kita ciri-cirikan, ya, seperti ciri-ciri di gold tadi. Ya. Dan kalau sudah masuk ke tahap terakhir, skema akumulasi fase E, ya, sudah masuk ke markup. Nah, lalu skema distribusi ini kurang lebih kebalikannya dari akumulasi, ya. Kebalikannya dari akumulasi. Ini yang saya bahas adalah fase-fase dari halte akumulasi dan fase-fase dari halte distribusi. Ada proses terbentuknya fase akumulasi dan distribusi, ya. Oke, selain dari datangnya itu dari mana? Oke, fase distribusi yang A, ketika tren naik sudah mulai mapan atau sudah mulai daya belinya berkurang, ya. Berarti sudah mulai ada penurunan, ya. Zona konsolidasi penyebabnya tren turun, ya. Ini efek, ya. Konsolidasi adalah penyebabnya dan berdampak dari penurunan, ya. Selama fase ini, manusia komposit, siapa sih manusia komposit? Manusia komposit ini adalah bertahap menjual aset atau para pelaku pasar yang membentuk sebuah grafik, ya. Masuk fase C. Dalam kasus ini pasar menghadirkan satu jebakan benteng terakhir, yaitu periode konsolidasi, yaitu U-tape, ya, atau spring lah, ya, di sini. Nah, kalau sudah harga tingginya di atas ini, di atas terbentuk spring, atau biasanya kalau head and shoulder itu puncaknya, ya, adalah puncak dari konsolidasi tersebut, ya. Dan masuk fase D. Fase D ini sudah masuk ke mulai adanya hasil usaha dari fase C atau springnya ini, ya. Begitu dia dorong last point supportnya, last point resistennya, ya, di sini, maka masuklah fase D sampai ke tahap akhir distribusi, ya, dan tahap akhir distribusi. Nah, jadi kalau kita perhatikan, pasar sudah mulai membentuk akhir dari konsolidasi ini, atau sudah mulai tahapan akhirnya itu sudah mulai berakhir musim konsolidasi atasnya dan membentuk breakout ke bawah atau turun ke bawah, ditandai oleh breakout dan retestnya, maka pasar sudah masuk kepada fase markdown. Lawannya markup adalah markdown. Ya, sekali lagi, ciri-ciri dasar dari sebuah siklus pasar yang sudah diidentifikasi oleh Wyckoff Theory, yaitu dimulai dari akumulasi, yaitu halte bawahnya, lalu dia breakout atasnya, yaitu perjalanan sebuah pasar naik, dan sudah di atas atau distribusi adalah halte dari ciri-ciri, bisa saja dia melanjutkan ke atas ataupun berbalik ke bawah. Oke, jadi prosesnya seperti itu, ada 5 tahap, ya. Tapi yang menjadi ciri-ciri gampangnya adalah daya beli atau daya jualnya sudah mulai berkurang, lalu terbentuknya spring atau harga yang mungkin breakout ke atas atau false break ke atas atau break low atau false break ke bawah, ya, yang menjadi ciri-ciri utama pasar sudah membangun buy atau membangun sell yang sedang terjadi, ya. Nah, jadi poin-poin penting dari metode Wyckoff, ya, ini sangat penting, ya. Sekali lagi, penting dari metode ini atau dari teori yang diajarkan oleh Richard Wyckoff, ya, kita sebenarnya tinggal jalanin aja sebenarnya, ya. Tinggal jalanin aja. Yang meriset sudah nggak ada soalnya. Yang meriset sudah nggak ada, tinggal kita jalankan. Nenek moyang kita sudah memberikan satu warisan. Ini sebuah warisan ya, Mas Rudi, ya. Warisan bahwa cara untuk mengetahui siklus dari pasar ini, yaitu dengan manfaatnya kita dapat mengetahui pemetaan market atau forecast map, ya, pemetaan market dari fase akumulasi, ya, atau pasar sudah mulai sideways dan mulainya dia naik ke atas, ya, setelah markup, ya, setelah sideways atau akumulasi dia markup, dan dia distribusi
ya. Dan distribusi dia melanjut turun ke bawah, terjadi markdown, bisa saja markdown-nya itu menguji ke area ini. Dan dalam istilah struktur pasar yang kita lihat dari markup dan akumulasi dan distribusi, ini dinamakan base demand kalau di bawah, ya. Kalau di bawah ada base demand, kalau di atas adalah base supply. Nah, ini kalau misalkan markup seperti rally base rally, ya, dan kalau markdown drop base drop. Nah, ada istilah kekaitannya dengan teknik supply demand, karena supply demand ini masuk dalam hukum Wyckoff, maka saya sebut akumulasi bawahnya dinamakan base demand. Ya, oke. Para penggerak market adalah partisipan market yang paling berpengaruh di bank sentral, hedge fund, bank-bank investasi, ya, diistilahkan sebagai composite operator. Nah, ini composite market, ya, kita sebut orang-orang yang memiliki informasi, modal, dan keahliannya yang tidak memiliki kelompok lain, atau dialah penggerak market. Yang menggerakkan teknikal ini adalah yaitu composite market, ya, composite operator, ya, bank-bank investasi, ya, lalu hedge fund, bank-bank besar, dan juga bank sentral. Ya, mereka membangun posisi di market tidak sekaligus. Jadi dorong ke atas atau ke bawahnya itu atau membentuk sebuah tren itu nggak linear. Ada proses-proses di mana proses gelombang-gelombang yang kita bisa tentukan untuk kita mencari buy di support dan mencari sell di resisten. Namun secara bertahap, ya, yang biasanya terjadi karena fase akumulasi dan distribusi, ya. Ya, jadi membeli dimulai harga terendah dan mulai menjual di harga tertinggi. Nah, gampangnya gini, kalau misalkan harga sudah akumulasi berarti ini udah mulai harga terendah. Ya. Bagi Anda yang bertransaksi jangka menengah atau swing trading, kita bisa membangun buy, ya, karena kalau sudah membangun buy, ya, kita juga ciri-cirinya ini adalah harga sudah di bawah atau sudah murah, maka potensi harga ke atas didorong oleh faktor-faktor tertentu. Dan jika di atas atau di distribusi, daya belinya sudah mulai berkurang, bahwa kita sudah mulai mencari peluang untuk sell. Ya, karena siklus dari pasar ini akan berpotensi berputar seperti itu terus, walaupun nggak selalu. Ya, walaupun nggak selalu. Ya. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan, metode ini tidak selalu terjadi market, tapi jika terjadi, bisa kita kenali. Contoh seperti XAU tadi, ya. Nggak selalu, karena market ini sangat dinamis. Kecuali kalau market punya bapak kita, ya, kita suruh aja, Pak, marketnya dibikin akumulasi, maka terbentuk akumulasi. Pak, marketnya dibikin markup, ya, Mas Rudi, ya. Kalau market punya bapak kita enak, ya. Betul sekali, Pak Gus. Oke, jadi poin-poin penting dari kesimpulan Wyckoff ini, sekali lagi kita bisa dapat memetakan, ya, atau membuat sebuah forecast map dari market, ya, dan kita bisa melihat dari pergerakan ini penggerak marketnya tersebut. Oke, lalu manfaat, kenapa kok teori Wyckoff ini diwariskan oleh Richard Wyckoff? Ya, karena trader sekali lagi dapat entry di saat spring atau dapat buy di area akumulasi dan dapat dijual posisi pembelian tersebut di area distribusi. Jadi trader banyak memiliki waktu, ya, dan lokasi yang tepat untuk masuk di market, yaitu buy di support dan sell di resisten. Begitu buy setelah akumulasi ditembus ke atas atau terbentuknya markup, maka kita bisa manfaatkan buy on long position atau buy dalam kondisi trading harian, ya. Dan karena kita lihat dia sudah merasa di area bawah dan terbentuknya sebuah harga berpotensi melanjutkan ke atas setelah dia turun, ya. Nah, kita lihat nih siklusnya nih. Ya, siklus naik, oh ini market Apple. Coba kita lihat di market, ya. Kita lihat di market. Selain di gold, ya. Gold ini sudah membentuk akumulasi, ya. Coba kita lihat di euro. Nah, kurang lebih euro ini kurang lebih hampir sama, ya. Nah, ini contohnya nih, contoh sebagai contoh, ya. Nah, ini sudah terjadi akumulasi di euro
Nah, saya coba bentuk dulu ya. Nah, ini akumulasi sudah ditembus. Sudah terjadi breakout yang dia koreksi. Ya. Ada faktor pendorong di sini yang besar, setelah di sini ada spring. Ya, sini kan ada spring. Awal dari turun ya. Dari tren turun, bearish trend, lalu terbentuk akumulasi dari fase A nih. Ya, daya belinya sudah mulai daya jualnya sudah mulai berkurang dan terbentuknya spring di sini. Ya, dia sudah breakout ke atas ya dan koreksi dan dia berpotensi jika memang dia tembus resisten ini ya dan tidak tembus ke support bawah ini kan koreksi ya, retest ya. Maka berpotensi melanjutkan ke atas akan menguji area akumulasi di sini. Berpotensi ya akumulasi di sini. Nah, area akumulasi di sini. Dan ini kalau kita lihat bahwa ini berpotensi membentuk teori dari ini ya, teori Elliott ya, warnanya putih. Ini bisa saja gelombang 1 nih, gelombang 2 nih Mas Rudi. Ya, itu 2 itu, Pak. Nah, berpotensi 1 dan 2. Nanti perjalanan ke atasnya kita nggak tahu deh, ya. Ini potensi 3-nya itu yang ke itu loh, Pak. Nah, ke situ loh, Pak. Nah, itu. Jadi hampir sama kayak yang sebelah kiri itu loh, Pak. Betul sekali. Nah, 3-nya itu. Berarti boleh buy euro nih ya. Untuk jangka pendek. Ya, stop loss-nya boleh di sini, boleh buy di sini ya. Base sekarang juga bisa, tapi stop loss-nya yang di 2 itu, di titik 2 itu. Betul, stop loss-nya di bawah titik 2 boleh ya. Ya, itu titik 2. Targetnya ke titik 1 yang terdekat ya, Mas Rudi ya. Atau target mau diamkan sampai puncak atasnya atau area supply di atasnya juga boleh ya. Nah, ini berarti kalau kita lihat di time frame H1 ya, maka ini sudah terbentuk akumulasi yang sudah di breakout. Kita bisa manfaatkan markup ya. Ini berpotensi markup. Nah, ini dalam euro ya. Nah, lalu kalau kita lihat di market lain, misalkan di dolar yen ya. Nah, dolar yen ini memang sudah maju tak gentar terus naik nih. Hampa coba Pak Gus. Bisa saja dia sudah masuk ke distribusi, tapi di fase prapotensi ya. Saya berpotensi melihat bahwa di dolar yen D1 ini saya anggap sebagai spring ya. Nanti kalau dia turun dan dia coba naik lagi nggak kuat ke atas, maka di sini terbentuk chart pattern head and shoulder ya. Nah, ini masih berproses di dolar yen D1 masih berproses prapotensi chart pattern head and shoulder ya. Nah, karena ini sudah perjalanan dari markup-nya ya. Ini kan perjalanan markup ya. Perjalanan markup yang sangat tinggi dan di sini pasar pun juga melihat dolarnya masih kuat karena janji The Fed untuk kenaikan suku bunga yang agresif dan yen-nya itu masih bisa dibilang lemah karena kemarin pun juga Kuroda dalam rapat Bank of Japan masih dalam kondisi dovish Mas Rudi. Ya. Jadi membuat mata uang yen ini masih nggak banyak disimpan lah oleh banyak pelaku pasar. Ya. Dan di sini kita lihat berarti berpotensi koreksi jika market atau data ekonomi yang sedang di dekat ini, data ekonomi Amerika Serikat khususnya, ya, terutama data-data ekonomi yang mungkin grade B ya, saya bilang ya Mas Rudi ya, grade B itu bisa saja ya retail sales dan lain-lain ya. Kalau grade A itu kan data dari tenaga kerja ataupun juga dari data suku bunga bank, inflasi itu grade A. Tapi untuk dekat ini kira-kira kita lihat kalau mendorongnya hanya koreksi sementara, ini tidak ditembus, maka dia bisa saja menjadi spring di atas. Ya. Nah, kalau misalkan dolar yen ya di time frame D1 karena yang naikannya cukup agresif gitu. Oke, saya rasa seperti itu Mas Rudi. Jadi manfaat dari wake off ini bisa teman-teman mendapatkan siklus dari sebuah pergerakan grafik di mana siklus tersebut bisa diciri-cirinya adalah di dalam siklus fase akumulasi atau sedang terjadi sideways
dan siklusnya sedang breakout ke atas, setelah akumulasi dia membentuk markup, ya kita lihat bahwa trennya masih bullish. Setelah tren bullish, di mana distribusi atau daya beli sudah mulai berkurang dengan ciri-ciri harga tertingginya sedang membentuk spring, ya tidak ada harga tertinggi baru selain satu harga tertinggi dan membentuk bisa saja double top ataupun juga head and shoulder, maka itulah tanda-tanda harga akan berpotensi berbalik arah tren turun. Nah, begitu tren turun dia breakout ke bawah, dengan pengetahuan yang kita dapat tadi, ciri-ciri perubahan tren, maka saat market markdown, kita bisa memanfaatkan posisi sell di resisten. Oke, itu aja Mas Rudi. Ada Oke. Sepertinya luar biasa sekali Pak Kus, dan kebetulan juga yang kita bahas ini juga yang ada di market sekarang. Nah, kayak emas, euro, kemudian yen, itu kan kebetulan lagi pas masa-masa akumulasi ya, sideways. Nah, mungkin bisa sambil dilihat, dan saya rasa sih bagi teman-teman mungkin pernah mendengar teori ini, tapi mungkin tidak sedetail ya mungkin. Nah, atau mungkin sudah pernah mempelajari teori ini juga cukup bagus sekali. Kalau saya juga sudah tahu lama, tapi teori ini juga cukup bagus sekali, dan kadang juga saya terapkan juga sih untuk memberikan edukasi ke nasabah GK Invest. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan nih, semua pesertanya pada ternyata oke juga ini teori. Nah, kan seperti itu. Yang di channel YouTube maupun di Zoom meeting juga saya rasa teman-teman juga gak ada yang ditanyakan. Saya rasa cukup detail sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kuswanto, dan penjelasannya juga menarik sekali, dan langsung kita lihat gambaran di market. Instrumen apa ini yang kebetulan pas untuk gambarannya seperti di Wyckoff ini. Oke, saya rasa cukup Pak Kus ya. Ada tambahan lagi Pak Kus? Saya rasa cukup ya, semoga bermanfaat dan bisa jadi acuan untuk pengetahuan technical analysis, dan sebagai SOP entry exit. Jangan lupa entry dan exit, ada stop loss dan taking profit yang kita terapkan dalam aktivitas trading kita ya. Dan silakan buka akun di GK Invest ya. Mungkin Mas Rudi bisa sampaikan nih tahapan-tahapannya. Ya, bagi Anda yang mungkin ingin membuat akun di GK Invest, bisa buka di website gkinvest.co.id, kemudian verifikasi email, kemudian Anda bisa menggunakan demo akun. Jadi kita menyediakan demo akun untuk Anda latihan untuk mencoba teknik ini misalnya nih. Kalau saya rasa mungkin Anda sudah paham dan ingin membuat real akun, bisa langsung menghubungi kontak person Anda di GK Invest untuk membuat akun real. Kalau sudah jadi akun realnya, jangan lupa untuk deposit ke rekening terpisah atau dana terpisah atau segregated account atas nama GK Invest, dan nomor rekeningnya itu tertera di website. Anda bisa cek di bagian profil perusahaan, ada tulisannya dana terpisah. Nah, di bagian situ. Bank BCA rupiah, BCA dolar, Mandiri rupiah, dan Mandiri dolar. Setelah itu ada siap trading, dan jangan lupa setiap hari GK Invest dari hari Senin sampai hari Jumat kita selalu memberikan edukasi. Anda bisa mengikutinya di channel YouTube GK Invest Indonesia dan Zoom meeting. Nah, bagi Anda yang ingin ikut Zoom meeting, bisa Anda ikut Zoom meeting bersama kami atau di channel YouTube GK Invest Indonesia. Oke, saya rasa cukup, dan terima kasih sekali lagi Pak Kuswanto atas paparan analisanya, cukup menarik sekali dan bermanfaat bagi kita semuanya. Juga terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dari trader seluruh Indonesia yang ada di Zoom maupun di YouTube channel. Ketemu lagi besok Pak, besok hari di program edukasi bersama GK Invest dengan judul dan tema yang berbeda. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon